Selamat pagi teman-teman, perkenalkan, saya Albert. Saya akan membantu teman-teman dalam penggunaan website binuskarir.com di pagi hari ini. Perlu diketahui teman-teman, Binus Karir itu memiliki website yang dapat teman-teman akses pada link binuskarir.com. Pastikan karirnya itu bahasa Inggris ya teman-teman, jadi binus, career.com. Nah, setelah teman-teman mengakses link tersebut, teman-teman akan langsung disuguhkan dengan banner teman-teman pada bagian paling atas. Banner itu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan Binus Karir dalam waktu dekat. Jadi pastikan kalian jangan sampai tertinggal ya teman-teman. Oke, di bawah banner ada link untuk sosial media Binus Karir kita teman-teman. Nah, link tersebut bisa langsung teman-teman gunakan untuk kontak ke Binus Karir apabila nantinya teman-teman memiliki kendala. Jadi, pastikan kalian juga tidak memfollow akun sosial media yang salah, teman-teman. Oke, kita turun lagi. Nah, di sini ada eee, menu untuk login, teman-teman. Tapi perlu diketahui, menu login ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa ataupun job seeker. Link login ini diperuntukkan untuk perusahaan, teman-teman. Lalu biasanya teman-teman mahasiswa bakal bertanya, "Lalu untuk login mahasiswa di mana?" Kita tahan dulu, nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Setelah ini kita akan turun dulu, turun lagi. Nah, di sini ada menu search job, teman-teman. Search job ini bertujuan untuk apabila teman-teman ingin mencari lowongan pekerjaan, teman-teman bisa memasukkan keyword-nya di sini. Misalnya, karena saya latar belakangnya computer science, saya akan memasukkan programmer. Lalu bisa langsung klik aja, find a job. Nah, di sini ternyata untuk programmer ada 5 lowongan yang sedang dibuka oleh 5 perusahaan berbeda, teman-teman. Saya coba untuk membuka salah satunya. Oke, ternyata back-end developer. Nah, di sini informasi ditampilkan memang tidak lengkap seperti ini, teman-teman, karena sekali lagi, memang untuk melihat informasi detail lowongan, teman-teman diperlukan untuk login terlebih dahulu. Untuk loginnya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke home lagi. Nah, itu tadi ya, sedikit mengenai search job, teman-teman. Lalu di berikutnya setelah search job, ada career availability. Career availability ini kurang lebihnya seperti search job juga, teman-teman, berisikan seluruh lowongan yang ada pada Binus Karir. Jadi tidak bergantung pada keyword-nya. Kalau mau dicari, ada juga. Bisa juga, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Lalu di sini ada Bikar Services. Sedikit Bikar Services ini adalah service-service yang diadakan oleh Binus Karir. Ini lebih diperuntukkan untuk perusahaan lagi. Di sini kita turun lagi. Oke, berikutnya ada news, teman-teman. News ini adalah informasi-informasi, biasanya bersifat lowongan, ataupun kampus hiring, ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin akan membantu teman-teman dalam menemukan lowongan pekerjaan, teman-teman. Jadi misalnya saja, yang terdekat ini ada kampus hiring untuk orang tua group. Lalu ada juga kampus hiring untuk Asia Pulp Paper Sinarmas, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk acara-acara ini, karena kapan lagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan global seperti ini mengadakan kampus hiring di kampus kita, teman-teman. Jadi pastikan kalian check out aja, kalian bisa buka, kalian bisa melihat detail informasi posternya, dan juga ada link registrasinya langsung, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, bagi yang mau registrasi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, baik, itu sedikit mengenai news. Kita kembali lagi ke homepage kita. Setelah news, di sebelahnya itu ada event, teman-teman. Nah, event ini berisikan event-event yang mungkin akan diadakan oleh Binus Karir ataupun Binus, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat event yang terdekat memang saat ini Mahir Karir bareng Binus Karir yang dilaksanakan pada pagi hari ini ya, teman-teman. Oke, ini event, teman-teman jangan sampai miss event-event kece kita ya pastinya. Oke, setelah event ini kita turun lagi ada artikel. Nah, artikel ini kita peruntukkan bagi teman-teman Binusian yang memang kadang tuh banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai tips and trick untuk lowongan pekerjaan atau tips and trick untuk melakukan interview dan sebagainya, teman-teman. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini sering banget ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin dari artikel-artikel yang kita buat setiap minggunya,
bisa membantu teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan. Seperti itu. Itu sedikit mengenai artikel, kita kembali lagi ke homepage. Oke, seperti itu homepage kita. Seperti ini sedikit mengenai homepage Binus Karir. Lalu berikutnya adalah, bagaimana Kak tadi, untuk login job seeker-nya atau login Binusianya Kak? Oke, ini sekarang akan saya jelaskan ya. Untuk login job seeker itu letaknya ada di bagian atas teman-teman, ada pada menu job seeker. Kalau kalian dari, device mobile gitu, dari HP, maaf. Kalau kalian dari HP, mungkin kalian bisa mengaksesnya dari, menu hamburger button ini, 3 garis ini, lalu diklik saja, ada bagian job seeker teman-teman. Jadi pastikan kalau untuk di device itu, menunya sedikit tersembunyi ya, sedangkan kalau untuk desktop langsung ada di bagian pojok kanan atas job seeker. Teman-teman bisa langsung klik saja. Oke, lalu teman-teman akan diberikan tampilan untuk login seperti ini. Nah, tampilan untuk login ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan, email dan password pada Binus Maya teman-teman. Nah, pastikan juga email Binus Mayanya diketikkan hingga, bagian domainnya, @binus.ac.id-nya saja. Jadi, setelah nama lengkap, nama emailnya, @binus.ac.id. Lalu untuk password-nya juga sama, menggunakan password, yang digunakan pada Binus Maya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, untuk melakukan login ini hanya bisa dilakukan bagi mahasiswa tingkat akhir, teman-teman, atau bagi mahasiswa yang saat ini sedang melakukan proses skripsi, teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang masih semester 1 atau mungkin semester 2, mohon maaf sekali, kalian memang belum bisa untuk melakukan login ke website binuskarir.com karena ini diperuntukkan sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah, proses skripsi ataupun sudah selesai skripsinya. Jadi sudah siap langsung ke dunia kerja. Oke, di sini saya akan coba login. Oke, setelah login teman-teman akan langsung kembali lagi, langsung disuguhkan dengan seluruh lowongan yang sudah dibuka perusahaan-perusahaan yang berpartner dengan Binus Karir. Jadi misalnya di sini ada IT programmer, misalnya saya coba mau lihat, oke ini IT programmer yang tadi nih teman-teman. Di sini ternyata informasinya lengkap banget. Kalau teman-teman ingin melakukan apply, cukup langsung klik apply saja. Kalau misalnya teman-teman masih mau menimbang-nimbang nih, lowongan ini ataupun dengan lowongan lainnya, teman-teman bisa juga melakukan save save lowongan terlebih dahulu. Jadi nanti ya teman-teman bisa, cek lagi kembali. Oke, di sini saya kembali lagi ke halaman awal. Nah, biasanya untuk teman-teman yang baru pertama kali melakukan login pada portal Binus Karir ini, teman-teman biasanya akan muncul pop-up. Pop-up-nya itu berisikan informasi tentang, peringatan untuk melengkapi profil teman-teman. Nah, untuk profil itu bisa diakses pada bagian pojok kanan atas, lalu teman-teman bisa klik profil. Nah, di sini kebetulan profil saya sudah lengkap, jadi tidak ada lagi pop-up tadi ya. Nah, profil ini semuanya wajib dilengkapi teman-teman. Informasi mengenai ini semua itu perlu dilengkapi sampai ke bagian foto profil juga teman-teman. Kenapa bagian ini perlu dilengkapi? Karena, ketika teman-teman mengisi data ini otomatis akan terbentuk, CV digital. Jadi kalau teman-teman nanti sudah melakukan apply lowongan di portal Binus Karir, yang dilihat perusahaan itu adalah CV digital kalian, teman-teman. CV digitalnya itu menggunakan informasi yang kalian isikan di sini. Jadi pastikan informasi yang diisi dan juga foto yang di-upload itu proper, teman-teman, untuk, CV. Seperti itu. Nah, ini sedikit tentang personal data. Lalu jangan lupa juga teman-teman, setelah bagian personal data, di sebelahnya itu ada tab education teman-teman. Nah, tab education ini juga wajib diisi. Silakan teman-teman isi untuk formal education-nya dan juga informal education. Nah, informal education ini bersifat tidak mandatori. Jadi apabila teman-teman pernah mengenyam pendidikan informal, boleh diisikan. Kalaupun tidak pernah, tidak apa dikosongkan. Seperti itu. Lalu berikutnya ada juga tab experience, teman-teman. Nah,
Tab experience ini yang pertama ada work experience. Work experience ini wajib sekali untuk teman-teman isi. Kenapa? Karena ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan juga mengenai work experience kalian. Karena untuk Binusian saat ini kan tingkat akhirnya sudah melakukan internship ya, teman-teman, enrichment ya, mungkin. Sudah melakukan enrichment, jadi semasa enrichment itu juga teman-teman bisa masukkan ke dalam sini. Itu akan menjadi work experience kalian, teman-teman. Lalu di bawahnya work experience ada organization experience. Organization experience ini apabila teman-teman semasa kuliah pernah ikut UKM atau HMJ, ini bisa diisikan di sini, teman-teman. Ini juga akan menjadi poin tambah kalian pada CV-nya nanti. Lalu berikutnya ada skill. Nah, skill ini wajib untuk diisi, teman-teman. Skill ini bisa pastikan diisi sesuai dengan dengan bidang studi kalian. Misalnya di sini karena saya dari computer science, saya mengisikan PHP, MySQL, Swift, JavaScript, SQL, jQuery, dan sebagainya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan saya memiliki skill di luar dari bidang saya sebagai computer science. Misalnya ada Photoshop, ada Microsoft Office, Illustrator, dan sebagainya. Itu dimasukkan, teman-teman. Jadi pastikan ini tidak kosong, teman-teman, untuk bagian skill. Lalu di bawah skill ada language skill. Nah, language skill ini juga wajib diisi, teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah dalam proses tahap skripsi, biasanya akan diminta untuk melampirkan TOEFL, sertifikat TOEFL, teman-teman. Nah, itu boleh banget sertifikatnya juga di-upload ke dalam portal ini. Jadi nantinya perusahaan yang melihat, oh ternyata skill kalian sudah certified, sudah legal kasarnya. Oke, berikutnya ada tab, setelah skill ada tab portofolio. Nah, tab portofolio ini juga sangat disarankan sekali, teman-teman, untuk diisi. Ini bisa kalian isi misalnya dengan project-project yang kalian kerjakan semasa kuliah, ataupun project yang kalian kerjakan semasa proses internship. Nah, di sini kalian bisa mengisikannya, karena sekali lagi, ini akan menjadi poin penting bagi perusahaan ketika melihat CV digital kalian, teman-teman. Oke, itu mengenai portofolio. Lalu berikutnya ada achievement. Nah, achievement ini juga bersifat tidak mandatori, teman-teman. Jadi, apabila teman-teman pernah memiliki achievement ataupun capaian semasa kuliah ataupun sebelumnya, itu boleh sekali, teman-teman, untuk dilengkapi. Nantinya ini akan menjadi poin tambah yang penting juga bagi perusahaan yang kalian lamar. Nah, yang terakhir ini ada tab job, teman-teman. Tab job ini mungkin tidak akan muncul pada CV digital kalian, teman-teman. Tapi ini berfungsi untuk digunakan di sistem. Jadi nantinya misalnya saya saat ini sedang not looking for a job, teman-teman. Jadi nantinya perusahaan juga tidak bisa mencari saya untuk ditawari pekerjaan misalnya. Tapi ini wajib untuk diisi dan ini bersifat personal untuk kalian. Seperti itu. Jadi tadi kita kembali lagi. Jadi profil yang perlu dilengkapi, teman-teman, itu ada dari personal data, terus ada tab education, ada experience, ada skill, portfolio, achievement, sampai ke tab job. Ini wajib diisi semua, teman-teman. Seperti itu. Dan pastinya biasanya yang paling sering terjadi, teman-teman, saya ada laporan, saya udah ngisi semua, Kak, dari personal data, education, experience, skill, portfolio, achievement, job, semuanya udah saya isi, Kak. Tapi kok masih muncul ya pop-up error-nya. Nah, biasanya teman-teman, yang paling sering terlewat itu adalah foto profilnya, teman-teman. Jadi pastikan kalian juga mengupload foto profilnya di tab personal data. Seperti itu. Dan sekali lagi pastikan juga untuk foto profilnya yang proper ya, teman-teman. Karena ini akan digunakan sebagai CV digital kalian di platform binuskarir.com. Oke, seperti itu aja, teman-teman, fitur-fitur yang ada pada website binuskarir.com ini. Mungkin ke depannya kalau teman-teman punya kendala ataupun apapun pada website binuskarir.com ini, jangan lupa untuk menghubungi kita langsung, teman-teman. Jangan takut untuk menghubungi kita, teman-teman bisa langsung klik saja link sosial media yang ada pada homepage binuskarir.com, ataupun kalian bisa langsung kontak us
Kontak us ini menunya ada di pojok kanan atas juga, seperti job seeker tadi. Bisa kontak us saja. Nah, di sini ada seluruh channel sosial media kita yang bisa teman-teman reach ke kita. Jadi pastikan kalau nantinya ada kendala, teman-teman bisa langsung menghubungi kita aja. Pasti akan kita bantu sampai selesai. Seperti itu teman-teman. Itu aja dari saya di pagi hari ini. Setelah ini mungkin saya kembalikan ke MC lagi. Terima kasih teman-teman atas waktunya.